Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya di siang hari yang panas ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Cuacanya belakangan ini lagi panas banget gak sih? Iya Bu, panas ya. Di malam juga kadang panas. Bener-bener. Semoga di siang yang panas ini Ananda semua tetap semangat ya dalam belajar ya. Kira-kira semangat gak nih? Semangat. Aduh gak kedengeran, kira-kira semangat gak nih? Semangat. Gitu dong, kalau misalkan semangat kan nanti belajarnya juga makin enak, makin cepet paham gitu. Senang ya rasanya Ibu bisa berada di depan Ananda semua dengan semangat yang semembara cuaca di siang hari ini. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di siang hari untuk melaksanakan pembelajaran bimbingan konseling siang hari ini. Seperti itu. Nah, kira-kira Ananda semua ini udah kenal belum sih sama Ibu? Belum. Seperti pepatah yang sering mungkin kalian dengar, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kita akan kenalan terlebih dahulu. Pertama-tama perkenalkan Ibu Halimah Syadia, biasa dipanggil Ibu Halimah, dan Ibu merupakan guru BK di sini. Sedikit latar belakang dari pendidikan Ibu merupakan mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI dengan jurusan bimbingan konseling. Salam kenal semuanya ya. Nah, karena sekarang Ibu udah perkenalan Ibu sendiri, sekarang Ibu mau masing-masing dari kalian perkenalan nih dengan menyebutkan nama masing-masing sama biasanya dipanggil namanya siapa. Mau mulai dari mana nih? Dari sini apa dari sini? Dari sana. Suaranya kebanyakan dari sini nih, berarti dari sini ya. Dari sana aja, Bu. Dari sini aja nggak apa-apa. Ayo coba dari ibunya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Fauzia, biasa dipanggil Nisa. Baik, perkenalkan nama saya Dina Atifah Zahra, biasa dipanggil Dina. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, biasa dipanggil Nurha. Perkenalkan nama saya Anisha Rani, biasa dipanggil Am. Perkenalkan nama saya Nadia Khairani, biasa dipanggil Nadia. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliana Sari, bisa dipanggil Putri. Halo Putri. Perkenalkan nama saya Alina Ria, biasa dipanggil Alina. Perkenalkan nama saya Leli Kurniawati, biasa dipanggil Leli. Perkenalkan nama saya Adelia Naifa, biasa dipanggil Adel. Oke, karena semuanya udah kenal, jadi kita udah secara resmi kenal satu sama lain ya. Ternyata lucu-lucu banget ya. Tadi kayak masih pada malu-malu gimana gitu perkenalannya. Semoga kedepannya bisa lebih percaya diri lagi ya dalam perkenalan kepada satu sama lain. Nah, selanjutnya selanjutnya itu kira-kira kalian penasaran gak sih hari ini tuh kita mau ngapain? Penasaran gak? Penasaran. Jadi hari ini tuh Ibu akan memberikan suatu layanan nih. Nah, layanannya itu apa sih Bu? Layanannya itu yang akan Ibu berikan hari ini adalah layanan penguasaan konten. Kira-kira Ananda semua udah hayo perhatiannya. Kira-kira Ananda semua nih udah pernah denger gak sih layanan penguasaan konten? Belum ya, jadi pertama kali denger ya. Jadi layanan penguasaan konten itu tuh apa sih Bu? Jadi artinya adalah sebuah layanan atau sebuah bantuan yang diberikan kepada individu. Jadi seperti Ananda semua nih, bantuan yang diberikan kepada Ananda semua. Dan itu bentuknya bisa sendiri-sendiri atau perorangan ataupun dalam bentuk kelompok-kelompok seperti itu. Nah, tujuan dari layanan penguasaan konten sendiri ini
untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Jadi seperti kegiatan yang kita lakukan saat ini. Jadi Ibu harap setelah kegiatan ini, Ananda semua bisa mengenali apa kemampuan atau kompetensi yang ada di dalam diri Ananda semua dan bisa mengembangkannya secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan udah tahu nih Bu, kita mau dikasih apa, pelayanan apa, kira-kira kita mau bahas apa sih? Penasaran nggak sih? Penasaran ya. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas gimana sih caranya kita bisa meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Kita itu bisa meningkatkan keberhasilan pembelajaran melalui dari keterampilan belajar. Nanti di sini kita akan mengupas secara tuntas, kita bahas semuanya. Gimana sih keterampilan belajar itu? Keterampilan belajar itu apa aja? Dan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dalam mengembangkan si keterampilan belajar ini agar potensi kalian untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran kalian itu tergapai gitu. Nah, tapi sebelumnya di sini Ibu ingin menyampaikan bahwa nanti Ibu sangat terbuka kepada pendapat Ananda semua, dan juga Ibu sangat terbuka kepada pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh Ananda semua, seperti itu. Nah, Ibu juga berharap Ananda semua ini bisa mengikuti kegiatan secara sukarela ya, jadi tidak ada paksaan, seperti itu. Nah, terus nanti Ibu harap ketika nanti kita sedang pembelajaran, Ananda bisa mendengarkan penjelasan secara baik dan juga aktif. Jadi nggak cuma dengerin diem aja gitu, enggak ya. Tapi ketika nanti Ibu tanya, paham nggak? Paham Bu. Atau kalau misalkan nggak paham, bisa bilang, nggak paham Bu, saya nggak paham yang ini-ininya. Seperti itu ya. Kira-kira apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Terus nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dijawab atau ada yang ingin menyampaikan nih pendapatnya, itu bisa nanti tunjuk tangan. Terus nanti kalau misalkan Ibu udah tunjuk atau persilahkan, Ananda semua bisa mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan, seperti itu. Kira-kira paham sampai sini? Nah, oke. Sekiranya perkenalannya sekian dulu, kita akan masuk ke dalam sesi materi. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa ya. Kira-kira ada yang berani nggak nih pimpin doa hari ini? Ayo, siapa? Siapa yang berani ya? Kalau nggak ada yang berani, Ibu tunjuk. Ayo pimpin doa dong lah. Berani nih, ayo. Dari mau. Ayo, jangan tunjuk dong, tunjuk tangan, saya bos gitu. Tunjuk aja Bu. Tunjuk aja ya. Yang mana ya? Putri aja deh. Ayo, Putri aja nih. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terus. Bagaimana saya masih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putri telah memimpin doa. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Jadi di sini kita akan membahas keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar itu ada apa sih? Keterampilan belajar itu ada keterampilan sama ada belajar. Kira-kira Ananda semua tahu nggak sih keterampilan itu apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang apa? Kalau nggak tahu? Nggak tahu ya. Keterampilan. Jadi keterampilan itu singkatnya adalah sebuah kemampuan
yang digunakan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cepat. Jadi kalau misalkan seseorang menggunakan keterampilannya dalam mengoperasikan sebuah pekerjaan tersebut akan selesai dengan lebih cepat dan juga lebih mudah, seperti itu. Jadi singkatnya sih keterampilan itu adalah sebuah kemampuan seseorang sih. Nah, keterampilan itu kayak apa sih, Bu? Keterampilan itu misalnya kayak pemrograman komputer atau keterampilan berolahraga gitu. Jadi kayak misalkan keterampilan apa ya, bermain bola gitu, atau misalkan bermain basket juga bisa. Terus juga keterampilan menulis, dia biasanya seneng nih nulis-nulis, entah itu nulis diary atau mungkin nulis puisi atau pantun. Terus juga ada juga keterampilan menggambar, itu juga termasuk, dan masih ada keterampilan yang lainnya seperti itu. Nah, keterampilan itu dari mana sih Bu datangnya? Keterampilan itu diperoleh dari perilaku yang didapatkan melalui proses belajar. Jadi kayak kita lakukan saat ini. Misalnya gini, ada orang yang dia pintar gambar. Kira-kira dia langsung bisa gambar nggak? Nggak ya. Jadi si keterampilan itu ada tahapannya. Misal dia gambar, itu pasti pertama ada dia coret-coret dulu nih, ngasal-ngasal sampai akhirnya dia bisa bikin bentuknya dengan jelas lagi dan mulai diwarnain sampai akhirnya dia bisa terampil dalam menggambar, seperti itu. Keterampilan ini juga butuh proses pembiasaan gitu. Jadi seseorang itu bisa dikatakan terampil ketika dia sudah melakukan pembiasaan yang cukup lama. Nah, yang selanjutnya itu ada belajar. Kalau belajar ini pasti kalian udah sering dengar gak sih? Sering ya. Kayaknya dikit-dikit belajar, Bu. Kita ke sekolah ngapain kita belajar? Di rumah juga kadang masih disuruh belajar, pasti gitu ya. Ya nggak sih? Nah, jadi belajar itu apa sih? Belajar itu adalah proses di mana kita memperoleh pengetahuan nih. Kira-kira bentuknya kayak gimana sih? Jadi kita lagi baca sesuatu nih. Kayak misal di sini kan ada apa tuh? Kan Dajjal, Imam Mahdi gitu. Kita baca, kita pasti kan memperoleh sesuatu kan. Oh, ternyata Dajjal, Imam Mahdi itu kayak gini. Nah, itu terjadi proses pembelajaran di situ. Dan juga misalnya dari kita mengingat sebuah informasi, itu juga termasuk dari proses belajar, seperti itu. Terus kalau misalkan Ananda semua misal tiba-tiba muncul pertanyaan terus ditanyain ke gurunya, kira-kira Bu ini apa sih Bu maksudnya gitu, itu juga termasuk dari proses pembelajaran. Nah, kalau dari pandangan psikologi, belajar itu adalah sebuah proses perubahan perilaku. Jadi biasanya kalau misalkan yang sering kita dengar itu yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan terjadi sebuah perubahan yang mengarah ke hal yang baik, itu adalah terjadinya proses pembelajaran di pandangan psikologi, seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah bahas keterampilan dan belajar, sekarang kita jadiin satu nih. Keterampilan dan belajar itu apa sih Bu? Jadi kalau misalkan keterampilan itu kemampuan, sedangkan belajar itu adalah proses mendapatkan informasi, keterampilan belajar itu adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh individu. Jadi ketika ini dijadiin satu, artinya itu adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh salah satu individu. Seperti itu. Kalau misalkan keahliannya ini dilatih secara terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam belajar. Misalnya, dia ini pinter nih untuk menulis, jadi catatannya lebih rapi. Nanti ketika dia belajar, dia akan lebih mudah memahami catatannya, karena kan catatannya rapi, seperti itu. Nah, dari keterampilan belajar ini, ada loh keterampilan belajar yang harus dimiliki Ananda-Ananda semua. Ini perlu diingat ya, karena ini termasuk penting nih. Jadi keterampilan belajarnya itu apa sih yang harus dimiliki oleh Ananda? Di antaranya itu ada keterampilan membaca. Kira-kira Ananda semua udah bisa baca belum nih? Bisa. Pinter. Selanjutnya itu ada keterampilan menulis. Udah bisa nulis belum? Sudah. Pinter. Kalau membuat catatan kira-kira udah bisa belum? Nah lo. Jadi kalau membuat catatan itu misalnya kalian bikin rangkuman.
Itu termasuk membuat catatan seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada keterampilan bertanya dan menjawab. Kenapa sih, Ma? Jadi, keterampilan bertanya dan menjawab itu adalah ketika kalian itu berani untuk bertanya ataupun berani untuk menjawab. Nah, itu termasuk dari keterampilan bertanya dan menjawab. Yang selanjutnya itu ada keterampilan berdiskusi seperti yang kita lakukan saat ini nih. Nah, kalau di diskusi itu akan terjadi yang namanya bertanya, menjawab, dan menyampaikan pendapat seperti itu. Selanjutnya ada juga belajar dalam kelompok. Kalau misalkan belajar berkelompok itu sih secara gampangnya, misalnya kalian punya teman bersirkel 5 orang, terus kalian akhirnya kayak kita belajar bareng yuk gitu. Nah, itu disebutnya adalah belajar secara kelompok seperti itu. Yang terakhir itu ada keterampilan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Kira-kira Anda semua udah pernah nggak sih ujian? Nah, jadi kan pasti sebelum kita ujian pasti kita belajar nggak sih? Belajar. Nah, si belajar itu termasuk dari keterampilan yang harus dimiliki oleh Ananda semua, karena kan itu termasuk dari mempersiapkan ujian ya, seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas keterampilan belajar itu apa. Selanjutnya kita akan membahas gimana sih caranya kita meningkatkan keterampilan belajar kita. Di sini ada 10 tips yang sekiranya bisa Ananda pelajari. Yang pertama itu ada identifikasi gaya belajar. Jadi gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar itu ada 4. Yang pertama auditori, visual, kinestetik. Ibu, boleh izin ke toilet kan? Oh iya, boleh. Oke, jadi ini itu 4 ini adalah gaya belajar. Auditori itu biasanya kalau misalnya dia lebih paham pembelajaran, kalau misalkan dia lewat mendengar. Misalnya dia mendengar penjelasan dari guru atau dari temannya, nah itu dia akan masuknya ke dalam gaya belajar auditori. Nah, kalau misalkan visual, dia itu biasanya lebih paham ketika dia melihat gambar nih. Misalnya kalau yang sering kita jumpa itu kalau misalkan kita belajar planet-planet ya, itu kan kita akan lebih paham kalau misalkan planet yang ini tuh ternyata kayak gini ya, seperti itu. Nah, orang yang lebih paham ketika dia melihat suatu gambar itu masuknya ke dalam visual. Nah, kalau kinestetik itu dia masuknya misalnya dia lebih paham pembelajaran itu ketika dia mempraktekkan langsung nih. Misalnya kalau yang sering terjadi ini kalau di kinestetik itu olahraga ya, jadi kayak misalnya disuruh main bola gitu, dia dikasih lihat nih cara main bola tuh gini ya, ditendang gitu, tapi dia kayak masih nggak paham. Aduh, saya nggak paham nih Pak, kira-kira main bola gimana. Terus akhirnya disuruh deh sama bapaknya, yaudah kamu coba tendang bola. Terus setelah dia tendang, dia paham ternyata cara main bola itu seperti itu. Nah, itu masuknya ke dalam kinestetik. Nah, yang terakhir itu ada audio visual, dia itu udah audio visual juga. Nah, kalau audio visual itu dia biasanya akan lebih paham ketika dia melihat sebuah video atau film. Jadi dia mendengar terus juga melihat gitu. Nah, gimana sih Bu cara identifikasinya atau cara kita cari taunya? Cara kita cari taunya itu dengan kita coba aja gitu. Misal kita dengerin nih guru lagi jelasin, aduh kok saya kayaknya masih belum paham ya sama materi yang disampaikan. Terus ya udah kita coba lagi dengan coba deh kita lihat kalau misalkan kita cari gambar-gambarnya, tapi kok kayak masih belum paham juga ya. Terus kita coba lagi nih, oh kita coba deh dengan cara kita tonton video dengan materi yang sama, tapi kok kayak masih belum kebayang ya maksudnya dari materinya tuh apa. Terus kita coba deh yang terakhir kita coba praktekin. Nah, itu dia baru, oh kayaknya saya lebih paham ketika saya pakai langsung. Nah, itu berarti dia gaya belajarnya apa? Iya, betul, kinestetik. Dia berarti gaya belajarnya kinestetik. Jadi Anda semua bisa coba seperti itu ya. Misalnya minta tolong teman juga bisa kayak gitu.
Yang kedua itu ada membuat jadwal yang teratur. Kira-kira jadwal belajar Anda semua udah teratur belum? Belum ya. Nah, jadi membuat jadwal yang teratur itu termasuk dari cara meningkatkan keterampilan belajar. Gimana sih Bu caranya? Misalnya gini, ada orang yang dia belajarnya cuma 5 menit doang, sisanya main game doang, itu kira-kira teratur nggak? Nggak ya. Terus dia tidurnya juga misalnya jam 3 pagi gitu, itu teratur nggak? Enggak ya. Jadi kalau yang teratur itu seperti apa sih? Yang teratur itu jadi dia bisa bagi waktu antara kapan dia belajar, nah betul, kapan dia main game. Terus juga tidurnya diusahakan untuk apa ya? Tidak terlalu larut, tapi juga tidak terlalu banyak gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada melakukan revisi teratur. Melakukan revisi teratur tuh kayak gimana sih Bu? Melakukan revisi teratur itu jadi misalnya kalian udah bikin catatan materi, terus nanti catatan itu tuh dikumpulin gitu. Setelah dikumpulin, nanti kalian cek nih kira-kira informasinya udah lengkap belum ya? Kira-kira ada yang harus dibenerin lagi belum ya? Atau mungkin kalian bisa dengan mencatat ulang lagi catatan tersebut. Intinya sih lebih dirapiin lagi gitu. Revisi sendiri itu kan artinya membetulkan gitu kan. Jadi kita membetulkan materi yang udah kita punya dengan mungkin menambah kiasan lagi gitu kan, dan kita lebih tertarik untuk baca si materi yang kita punya, seperti itu. Yang keempat ada teknik membaca cepat. Teknik membaca cepat tuh gimana sih Bu? Kan nggak mungkin ya, misalkan kayak kita baca di sini, dimana teknik membaca lebih fokus pada menyerap kata itu kan pasti nggak mungkin nggak sih? Nggak mungkin kan? Apa yang masuk? Gak ada yang masuk, cuma itu apa gitu kan. Jadi teknik membaca cepat itu bukan kayak gitu ya. Teknik membaca cepat itu lebih fokus kepada misalkan teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan objek secara detail. Biasanya teks deskripsi akan memuat ciri-ciri dari objek tersebut. Nah, kalau teknik membaca cepat dia akan langsung menyorot, langsung fokus kepada satu kata kunci, yaitu secara detail. Jadi nanti kita akan langsung berpatok pada teks deskripsi itu menjelaskan secara detail. Nah nanti dengan cara itu kita akan lebih menghemat waktu dalam belajar dan juga lebih meningkatkan pemahaman, karena kan kita dipacu untuk menjelaskan kan dari beberapa kata, menjelaskan secara detail. Kita dipacu nih untuk menjelaskan lagi dalam bentuk yang lebih panjang. Kalau misalkan secara detail tuh maksudnya gimana sih teks deskripsi itu, seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya itu membentuk atau bergabung dalam kelompok studi. Kelompok studi itu sebenarnya kelompok belajar ya. Jadi misalnya kalian sama teman-teman kalian membentuk suatu kelompok, misalnya isinya cuma 4 gitu. Nah itu di situ kalian isinya emang fokus untuk belajar, saling bertanya, bertukar pendapat. Jadi di situ emang fokusnya membahas sebuah materi, seperti itu. Yang keenam itu ada memberi prioritas pada tugas. Memberi prioritas pada tugas itu kira-kira apa sih? Ada yang tahu nggak? Enggak. Enggak ya. Kira-kira pasti tahu? Mendahului tugas yang udah kita. Iya, jadi kalau memberi prioritas tugas itu prioritas itu artinya apa? Kira-kira tahu nggak? Nah iya, mendahului, benar. Prioritas itu mendahului atau utama. Misalnya tugasnya itu biasanya kalau misalkan diprioritasin itu selalu yang sekiranya susah dikerjain gitu kalau tugas-tugasnya, atau mungkin dengan tenggat waktu pengumpulan yang lebih cepat gitu. Misalnya ada 2 tugas, yang satu itu dikumpulin minggu depan, yang satu itu dikumpulin besok. Yang harus dikerjain duluan yang mana? Yang besok. Nah, berarti Ananda semua udah paham nih mana sekiranya yang harus diutamakan untuk dikerjakan. Dari situ kalian bisa mulai latihan kira-kira tugas mana ya yang yang lebih cepat dikumpulkan dan jadi lebih baik dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan itu kan udah tugas dulu. Kalau misalkan materi pembelajaran gimana dong? Kalau materi pembelajaran itu cara memprioritaskannya adalah dengan cara memilih kira-kira mana materi yang lebih membutuhkan waktu banyak untuk dipelajari. Kira-kira kalau matematika sama bahasa Indonesia lebih susah mana? Matematika. Nah, matematika kan emang susah banget tuh
Jadi kira-kira lebih banyak waktu untuk belajarnya matematika atau bahasa Indonesia? Matematika. Jadi cuma sayangnya berarti tandanya matematika itu harus diprioritaskan. Jadi harus dilebih dulukan tuh si matematika. Padahal dia itu susah Bu, dia itu perlu waktu yang banyak untuk belajar, tapi sayangnya dia harus didulukan. Jadi Ananda semua bisa lebih efektifkan jam pelajaran Ananda semua. Seperti itu. Nah, yang ketujuh itu ada memanfaatkan sumber pembelajaran online. Pasti Ananda semua nih pernah megang HP nggak sih? Pernah. Nah, jadi di sini itu kita akan memanfaatkan si HP ini nih. Kira-kira dimanfaatin apa nih Bu? Emang HP-nya doang? Enggak. Jadi kita itu akan memanfaatkan siapa? Mbak Google. Jadi kita akan tanya nih sama Mbak Google, Mbak, kira-kira kalau ini itu apa sih Mbak? Seperti itu. Cuma harus diingat, kalau misalkan kita tanya sama Mbak Google, itu kan pasti kita akan lebih mudah mengakses semua informasi ya. Jadi itu harus lebih hati-hati lagi dalam membaca informasinya ya. Jadi nanti kalian nggak salah nih dalam menerima informasi. Seperti yang rame tuh, kira-kira kalau menurut Anda semua bumi itu bulat atau datar? Bulat ya. Terus juga pasti kalau misalkan tanya, rata-rata orang nanya bumi itu bulat atau datar? Bulat gitu. Nah, kalau misalkan Ananda dengar bumi itu datar, salah apa benar? Salah. Nah, jadi kalau misalkan di internet itu banyak yang bilang bumi itu datar. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi ya dalam memperoleh informasi dari online seperti itu. Yang selanjutnya itu ada evaluasi belajar secara berkala. Kalau evaluasi belajar secara berkala itu gimana sih Bu? Jadi misalnya gini, Ananda semua ini belajarnya malam setelah isya gitu misalnya. Aduh ternyata jangan isya deh gini. Misalnya Ananda ini biasanya belajarnya abis sholat subuh. Jadi bangun pagi, sholat subuh atau mandi dulu terus sholat subuh, abis itu belajar. Tapi abis subuh saya merasa kayaknya saya udah capek banget deh pas sampai sekolah, karena saya udah belajar duluan nih di rumah. Jadi pas sampai sana kayak aduh belajar lagi. Nah itu bisa diubah dengan cara Ananda semua ini belajarnya ditukar nih, yang tadiannya pagi-pagi diubah jadi malam. Tapi nggak berarti tengah malam juga ya, kayaknya iseng banget kalau misalkan belajar tengah malam terus udah pasti ngantuk. Nah itu perlu diperhatikan juga. Jadi belajarnya itu kalau bisa mulainya dari setelah isya ya, atau mungkin misalnya kalian habis sholat maghrib nih belajar, terus habis itu sampai isya stop, terus habis itu tidur, itu juga bisa seperti itu. Yang terakhir itu ada teknik Pomodoro. Ya baru dengar ya kayaknya ya teknik Pomodoro ya. Jadi teknik Pomodoro itu gini, patternnya ada gini, 15, 15. Kira-kira kalau dijumlah ini jadi berapa hasilnya? 35. Pintar. Jadi ini tuh hasilnya 35. Nah, si 35 ini apa, Bu? 35 ini adalah waktu kalian belajar. Tapi bukan 35 jam ya. Kalau 35 jam lama banget dong ya. Berapa nih? Sehari lebih kayaknya ya, 2 harian kayaknya. Nah, jadi 35 ini itu masuknya dalam menit. Jadi kalau misalkan teknik si Pomodoro ini caranya gini. Kalian matokin belajar selama 35 menit. Nah, 15 menit pertama kalian belajar nih. Karena kan nggak mungkin dong 35 menit ini belajar. Kan saya mau 35 menit belajar. Apa itu matematika? Mau 35 menit? Nggak mau kan sih, juga nggak mau. Jadi kalau teknik Pomodoro ini kalian 15 menit pertama belajar matematika, 15 menit di timer aja, 15 belajar. Pas sudah selesai 5 menit, kalian 5 menitnya ini istirahat. Nah, benar istirahat. Jadi nanti ada space kalian merefresh otak gitu. Jadi nggak capek kan, capek ya abis MTK udah hitung-hitung, abis itu hitung lagi gitu. Jadi abis 5 menit ini kalian masuk lagi 15 menit. Jangan sampai di sini doang ya. Jangan sampai udah 15 menit Bu udah istirahat, nggak dilanjutin lagi nih si ininya. Itu jangan ya. Karena kan kalian targetnya ini 35.
Kalau misalkan 15 yang nggak ditambah jadi berapa? 20. Jadi kalian masa belajarnya cuma segini doang? Apa yang masuk, sayang? Seenggaknya kalian 15 menitnya ini bisa dipakai untuk mempelajari atau mengingat materi yang tadi kalian pelajari ini. Jadi nggak harus 15 yang selanjutnya kalian belajar yang baru lagi, itu enggak. Jadi bisa aja untuk mereview yang jam pertama ini. Nah, manfaatnya itu apa sih Bu? Pakai si teknik Pomodoro ini, manfaatnya itu adalah kalian tetap produktif. Kan masa kalian hari libur 24 jam menyisihkan 35 menit kan lumayan ya untuk belajar. Jadi kalian ada istirahatnya juga dapat, tapi belajarnya juga dapat. Mending ada sedikit daripada nggak sama sekali kan? Benar nggak sih? Nah kayak gitu. Jadi si teknik Pomodoro itu seperti itu. Yang terakhir itu ada teknik coba baca. Mnemonik. Nah, jadi teknik mnemonik itu apa sih Bu? Singkatnya adalah dia singkatan. Singkatan itu ya gimana tuh? Bagus pertanyaannya. Kalian pernah dengar gak sih Jabodetabek? Pernah. Jabodetabek apa? Jakarta Bogor. Ayo apa Jakarta? Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, jadi mnemonik itu kayak gitu. Jadi kita belajarnya lewat singkatan. Kan misalkan kalian gini. Coba kan biasanya kalau yang sering itu di pemilu ya. Pemilu itu harus gimana sih? Ada yang tahu nggak? aduh udah lewat agak takut ya. Jadi kalau di pemilu itu biasanya harus langsung, bebas, jujur, dan adil. Nah, tapi kira-kira mungkin nggak sih disuruh ngapalin? Coba kalau misalkan di pemilu kamu harus ngapain? Mungkin nggak kalau misalkan kalian disuruh ngapalin kata-kata sebanyak itu? Enggak ya. Jadi disingkat jadinya penuh lagi. Nggak kelihatan. Bebas aja Bu, belajarnya. Oh iya, benar. Jadi ya itu disingkatnya berjurdil. Nah, lu-nya itu langsung, B-nya itu bebas, R-nya rahasia, jujurnya jujur, adilnya adil. Nah, jadi si langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini disingkat jadi Lu-Berdil. Nah, jadi lebih gampang nggak sih ngapalinnya? Ya. Jadi si mnemonik itu singkatnya seperti itu. Kita belajar lewat singkatan seperti itu. Sejauh ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Aman ya? Oke, kalau gitu kita akan masuk ke tugas. Tugasnya hitung. Wah, gak mau. Gak mau. Siap gitu. Terima kasih. Jangan matematika. Matematika ya. Tenang aja, bukan matematika kok. Saya mengerti kita semua ada rasa gimana gitu sama matematika. Ya nggak sih? Iya. Saya mengerti. Makanya ini banget ya. Kenapa tuh sama si matematika tuh? Ototnya pusing Bu. Oper ke belakang. Dapat. Bu, terus nama Bu. Ya sebentar ya. Tolong oper ke belakang. Tolong oper ke belakang. Nggak ada. Nah. Oke, jadi teknik pengerjaannya adalah di sini kan ada nama ya. Ditulis nama kalian kayak biasa aja. Ditulis, terus nanti diisi deh pertanyaannya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti dari pertanyaannya, tanyain aja ya.
Gak enak ya kayaknya ya. Mau tukarnya? Ini tuker aja nih. Oke. Depan. Ini aja. Kira-kira udah selesai belum nih? Udah. Nah, kalau udah dikumpulin ke depan ya. Saya belum. Oh iya, berarti ditungguin dulu. Dulu. Nah, dikumpulin aja ke depan. Ke ujung sini ya, nanti dulu. Coba ibu mau Dina bacain punyanya nih. Enggak usah. Kira-kira Dina kalau misalkan di rumah biasanya belajarnya gimana sih? Aku lebih suka belajar sambil nonton YouTube. Soalnya kan susah ya, Bu. Masuk ke otaknya, jadi harus melihat jadi Oh audio iya, visual. berarti dia masuknya ke audio visual ya. Iya. Benar-benar. Jadi kalau Dina itu biasanya di rumah itu belajarnya sambil nonton YouTube ya. Iya. Oke, bagus. Nah, terima kasih ya Anda semua sudah mengisi tugas walaupun nggak ngitung. Terima kasih ya. Nah, kita udah hampir di penghujung materi nih. Jadi tadi udah aman ya, nggak ada yang ditanyain ya? Ada nggak nih Bu? Nggak ada ya. Jadi kira-kira kenapa sih Bu kita harus yang namanya mengembangkan keterampilan kita nih Bu? Keterampilan belajar itu kenapa harus dikembangkan sih Bu? Jadi keterampilan belajar itu merupakan fondasi atau dasar nih dari kita bisa mencapai keberhasilan. Gak apa-apa. Jadi keterampilan belajar itu adalah fondasi nih atau dasar. Kayak misalkan kita ini muslim semua kan ya? Iya. Nah, kalau misalkan orang muslim itu kira-kira dasarnya harus apa sih? Harus sholat ya. Jadi itu kalau iya. Tapi yang paling penting apa? Nah, jadi kalau misalkan dalam pembelajaran si keterampilan belajar ini wajib fardu ain. Jadi harus dikerjain. Wajib untuk dikembangkan. Karena nanti kalian apa ya? Bisa berhasilnya itu lebih besar gitu potensinya. Kira-kira gimana sih Bu pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil? Pembelajaran itu dikatakan berhasil nggak cuma pas kalian udah kuliah atau kerja loh. Misalnya ada yang mau lanjut kuliah atau kerja Pak? Ada ya. Jadi itu tuh nggak berarti kita harus kuliah dulu dong Bu. Berarti kita harus kerja dulu dong Bu. Baru misalkan kita itu ternyata udah berhasil belajarnya itu enggak. Tapi kalau misalkan kalian sebatas bisa menerapkan dalam keseharian kalian, itu berarti tandanya kalian sudah bisa bilang berhasil nih dalam belajar. Kayak misalnya kalian belajar tata cara enggak. Kalian belajar gimana cara baca ngaji yang benar gitu. Kan pasti kalian belajar itu dong di pengajian. Nah, kalian terapin nih ketika baca Al-Quran. Nah, itu berarti kan kalian sudah berhasil dong menerapkan si apa yang kalian dapat ketika ngaji. Seperti itu. Nah, jadi itu sih kenapa pentingnya. Karena dia emang intinya sih karena dia dasar dari kita bisa berhasil pembelajaran. Jadi itu penting. Nah, kalau materinya sih Ibu udah selesai sih ya. Cuma Ibu ada mau minta tolong lagi nih buat
isi lembar penilaian. Jadi kalau di sini nanti isinya secara jujur aja ya. Jujur aja ya. Nah itu nanti nggak akan ngaruh ke apa-apa sih, itu emang yang tahu, jadi cukup kalian yang isi sama ibu aja yang tahu. Udah tuh, udah. Belum ya? Belum. Belum, tadi belum. Udah. Udah selesai. Ternyata anak kelas ini pintar-pintar ya, ngerjainnya pada cepet-cepet nih. Aduh, saya di kelas 2 kemarin sampai lama banget. Ternyata di sini pada semuanya belum. Sampai. Nah, ya, terima kasih. Jadi tadi itu apa sih Bu yang diisi? Yang tadi itu adalah lembar penilaian nih. Jadi nanti ke depannya Ibu bisa, mungkin gampangnya itu masukan kali ya buat Ibu. Jadi terima kasih ya kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk mengisi lembar penilaian tadi. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Udah nggak ya? Nggak ya? Oke, aman berarti ya? Aman nggak? Nah, kalau gitu Ibu rasa sudah cukup, kita sudahi dulu ya pertemuan hari ini. Cukup nggak kira-kira? Oke, kalau gitu terima kasih kepada Ananda semua karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga sangat antusias. Ibu merasa sangat amat puas mengajar kelas ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat pada Ananda semua. Kurang lebihnya mohon maaf karena pasti manusia itu tidak luput dari kesalahan, betul? Jadi Ibu mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebar. Jadi sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.